Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Seratus tujuh enam atas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an akim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan minadh dhalimin wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Shadaqallahul azim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Jadi katakan wahai Muhammad kepada seluruh manusia bahwa sesungguhnya telah datang kebenaran dari Tuhanmu. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Misalkan sampean tuh ngajak kepada kebenaran, ngajak kepada petunjuk di jalan Allah, sesungguhnya itu fa innama yahtadi li nafsi. Sesungguhnya kebenaran itu, kebaikan itu untuk diri sampean sendiri. Jadi sampean kalau ngajak orang lain berbuat baik itu hakikatnya kebaikan itu untuk diri sampean sendiri. Makanya jangan ragu, jangan jangan males-malesan untuk ngajak kebaikan kepada orang lain, karena hakikatnya itu untuk membangkitkan semangat di dalam jiwa sampean sendiri. Sampean memberi petunjuk kepada orang yang tersesat, misalnya ada orang nanya jalan, hakikatnya untuk sampean, petunjuk untuk sampean. Sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Sebaliknya juga seperti itu. Misalkan sampean ngajak kepada kesesatan, memberi petunjuk terhadap kemungkaran ke orang lain, hakikatnya kemungkaran itu untuk diri sampean sendiri. Yang tersesat sampean sendiri. Semakin banyak ilmu pun juga bisa tersesat karena merasa benar sendiri. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan fa minallah illa bu'dan. Semakin banyak, semakin bertambah ilmunya sampean tuh, pengalamannya sampean tuh semakin bertambah, tapi tidak ada petunjuk, tidak ada hudan dari Allah, illa bu'dan, maka tambah jauh dari Allah. Seolah-olah kita tambah dekat karena banyaknya ilmu, karena banyaknya ibadah, karena banyaknya pengalaman, tapi hakikatnya kita dengan Allah itu tambah jauh.
karena kan nggak ada petunjuk dari Allah. Makanya kita setiap hari minimal 5 kali 5 waktu dalam sehari kita selalu minta petunjuk sama Allah. Dalam sholat kita baca suratul Fatihah 17 kali sehari semalam, minimal kita minta petunjuk kepada Allah. Tunjuk apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kalau sampai minta petunjuk ke jalan yang lurus, jangan tanggung-tanggung. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang betul-betul membawa kenikmatan. Jalan yang para pendahulu kita, para nabi, para wali, para solihin sebelum kita itu betul-betul jalan itu mendapatkan kenikmatan. Jadi sampai kalau ibadah harus sampai mencapai tingkat kenikmatan. Jadi harus nikmat ibadah itu. Bukan sebuah kewajiban ya sebetulnya. Apalagi paksaan. Memang awal harus dipaksa. Apapun awal harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak tembus-tembus. Harus dipaksa. Tujuannya sampean dulu nggak tembus-tembus. Dikit nggak masalah, dapat ilmu dikit nggak masalah, tapi sampean praktekkan terus menerus, continue, sampean praktekkan. Satu hari minimal baca 1 makro, minimal 1 makro. Syukur-syukur sampai 1 juz, 1 juz 1 bulan khatam sampean. Coba berlomba-lomba dengan itu, sampean. Jadinya sampean misalkan 3 juta, 4 juta, 5 juta. Coba salib dengan 30 juz, disalib betul. Jadi sampai gajinya 3 juta, khatam 30 juz. Apa rezekinya sampai juga nyalib juga nanti. Asalkan istiqomah, keberkahan banyak datang. Harus positive thinking juga. Karena petunjuk itu juga positif. Kalau negatif, adalah kesesatan. Makanya di pikirannya sampai itu harus hilangkan. Suudzon harus dihilangkan. Apalagi ke Allah, ke manusia, kepada diri itu pesimis namanya. Kalau sampai suudzon pada diri sampai sendiri, sampai pesimis. Berpikir negatif untuk dirinya sendiri, pesimis namanya. Putus asa, kafir, kufur nikmat maksudnya. Harus optimis, harus yakin, karena petunjuk itu jatuhnya kepada orang yang yakin, masuknya terhadap orang yang beriman petunjuk ini. Wa ma ana 'alaikum biwakil. Wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Harus sabar menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah itu harus dengan kesabaran. Biar Allah yang memberi teguran, memberi keputusan, biar Allah, karena wa huwa khairul hakimin, karena Allah itu sebaik-baiknya pemberi keputusan. Bukan kita yang harus menghakimi, kita hanya menjalankan saja. Sampai Kanjeng Nabi seperti itu, sampai nangis-nangis sama Gusti Allah gara-gara pamannya nggak mau bersyahadat. Karena pamannya Abu Thalib luar biasa, ikut ke perjuangannya Kanjeng Nabi. Walaupun tidak beriman, tapi tetap ikut. Karena ponaan. Jadi hubungan darah luar biasa. Walaupun dia tidak mengikuti, tidak beriman kepada Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah, tapi dia ikut bela Kanjeng Nabi tatkala berdakwah. Sampai-sampai bilang, siapa-siapa yang mengganggu ponanku akan aku tebas, akan aku bunuh.
Eh, Abu Thalib dulu tuh kalau sekarang itu punya jamaah juga, PFPI Abu Thalib, tapi nggak mau karena gengsi, nggak mau ikut Kanjeng Nabi karena gengsi. Nanti aku kalau ikut Muhammad gimana dengan jamaahku? Biarin, aku akan bantu aja Muhammad. Tapi kalau aku ikut, nanti harga diriku jatuh. Sebetulnya tinggal diikrarkan aja sebetulnya. Tinggal mengucapkan syahadatain sudah. Kalau dari keyakinannya sebetulnya sudah yakin, tapi karena faktor sosial, karena beliau itu sebagai seorang pemimpin yang dipandang juga waktu itu, gengsi. Masa aku di bawahnya ponanku, gengsi gitu. Jadi kadang kekuasaan, keilmuan itu juga menutupi mata hati. Di sampean alim, sampean pinter, kadang dikasih masukan sama orang, kadang ngeces gitu kan, ngeces. Belum pernah mondok masih masukan, tak tahu baca kitab kuning masih masukan. Merasa berilmu bisa jadi kafir juga, bisa jadi penutup pintu hidayah juga. Kekuasaan yang dicerminkan oleh pamannya itu juga seperti itu. Jadi sampean dipandang sama orang, dimuliakan sama orang, terus tatkala dikasih masukan sama rakyatnya, sama masyarakatnya, sampean mengendengkan, lakon sopo, masih masukan sama aku, itu akan menutup pintu hidayah. Makanya tawadhu itu luar biasa. Tawadhu itu adanya di dalam hati, nggak ada yang tahu tawadhu. Walaupun kita berilmu, tapi kita tetap rendah hati. Yang tahu rendah hati sampean sendiri. Sampean sendiri. Orang hanya meraba dari luarnya saja. Oh, kalau Arul itu orangnya apa itu? Lugu. Misalkan gitu. Lugu. Nggak pernah pacaran misalkan, nggak pernah pacaran, menjaga hafalannya, karena kalau dia sedikit bermaksiat hafalannya hilang 1 juz. Beliaunya sudah hafal 10 juz, tinggal 20 juz lagi. Kalau sampai dia itu bermaksiat hilang 5 juz. Kalau sampai nggak ada hafalannya sama sekali, berarti pol. Pol, karena pengaruh. Jadi petunjuk itu datangnya dari keikhlasan kita untuk membukanya. Jadi jangan sampai kita merasa lebih baik dari yang lain. Karena kebaikan yang kita lakukan itu dari Allah. Kemarin kan kita sudah ngaji Arba'in Nawawi yang ke-24. Di situ dijelaskan Allah itu enggak terkena darron, tidak terkena mudarat. Walaupun sampean bersekongkol, makhluk dari awal sampai akhir, dari bangsa jin manusia bersekongkol bersatu untuk memudaratkan kepada Allah, enggak akan mudarat. Sebaliknya tidak akan bermanfaat juga. Seluruh dunia bertakwa pol dari bangsa jin manusia awal sampai akhir, pol takwanya tidak akan membuat kekuasaannya Allah tambah, tetap nggak ada manfaatnya. Manfaatnya ya untuk diri sampean sendiri. Apapun kebaikan, ibadah, sosial,
itu kembalinya pada si pelaku. Sebaliknya juga kemaksiatan, kemungkaran yang sampean kerjakan itu kembalinya kepada diri sampean sendiri. Dan Allah yang memutuskan, Allah yang memutuskan. Wasbir, maka kita harus bersabar hatta yahkum Allah, sampai Allah yang memutuskan. Karena wa huwa khairul hakimin, karena Allah terbaik dalam memberi keputusan. Enggak ada Tuhan itu enggak adil. Pasti adil. Cuma kita kadang dibenturkan sama hawa nafsu, bilangnya Allah enggak adil. Kenapa aku dihidupkan ke dunia ini kok enggak dari keturunan orang yang kaya raya, yang alim. Minta aja sekalian keturunan dari Nabi, lah sampai cuma umur 3 bulan mati, umur 6 bulan mati. Iya, sampai kan laki-laki, minta keturunan Nabi, umurnya berapa bulan aja udah mati. Untung sampai nggak keturunannya Nabi Nuh. Ini benci. Gitu ya. Jadi jangan dzurriyyah itu jangan menjadikan sebuah kebanggaan. Dzurriyyah, kebanggaan, sampai menghilangkan akal sehat. Kalau kita walaupun kita dzurriyyah, kalau kita goblok ya tetap goblok. Kalau kita tersesat ya tetap tersesat. Saya punya teman juga seperti itu, nggak tahu baca Al-Quran. Keturunan iya, kalau dilihat dari silsilahnya ada keturunan dari kanjeng Nabi. Dia punya keyakinan bahwa suatu saat kalau kita betul-betul ingin belajar Al-Quran, itu akan segera dipahamkan sama Allah katanya, karena sudah ada darah dari kanjeng Nabi di dalam tubuhnya. Sampai sekarang dia nggak tahu ngaji. Sampai sekarang, sampai umur hampir 60 dia nggak tahu mengaji. Mau belajar mengaji malu. Jadi jangan sampai keyakinan kita mengalahkan akal sehat kita. Saya keturunan juga. Saya keturunan dari kanjeng Nabi. Nanti kalau saya mau belajar Quran, satu kali belajar langsung bisa sama tafsirnya. Gitu. Jadi jangan sampai kita keluar dari akal sehat kita. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Kalau masalah kebaikan, petunjuk itu akhirnya kembalinya kepada diri kita sendiri. Kita memberi petunjuk kepada orang lain, mempermudah orang lain yang lagi kesulitan, misalkan meringankan beban orang lain, itu kembalinya ke kita. Kita tatkala kita akan ada musibah, akan ada ujian, bisa aja ujian dan musibah itu dihilangkan sama Allah karena sudah ikut pada waktu kita membebaskan atau meringankan beban saudara kita yang lain. Atau bahkan tatkala kita dikasih ujian, dimudahkan juga ujian itu. Atau kita diberi kekuatan sama Allah untuk melampaui ujian itu. Sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Juga sampean ngajak-ngajak kesesatan atau sampean sendiri menyesatkan orang lain, itu kembalinya pada diri sampean sendiri. Makanya kalau mendoakan ke sahabat kita, ke saudara kita, atau bahkan ke orang lain, mendoakan yang baik-baik. Nggak boleh kita mendoakan karena kebencian terhadap orang lain, suatu golongan, doanya jelek. Semoga corona ditimpakan kepada rezim, karena kita benci sama rezim, benci sama pemerintah, terus coronanya supaya pergi ke menteri-menteri, bahkan ke presiden, nggak boleh. Semoga kita yang pengajian sekarang ini dihindarkan dari corona, bagus, tapi jangan ada embel-embelnya biar corona menyerang presiden, nggak boleh. Terus sekarang yang berdoa seperti itu kena corona, yang berdoa seperti itu kena corona, masuk penjara terus kena corona. Semoga disembuhkan. Kita semoga disembuhkan, malaikat greget. Ya wallahu a'lam, yang penting kita berdoa semoga disembuhkan, diselamatkan.
malaikat greget kayak ke Fir'aun, nggak tahu juga. Fir'aun kan sudah mau bersyahadat ya. Waktu di tengah lautan sebelum air tumpah lagi udah mau bersyahadat, disumpel sama apa pasir. Wes kesuwen kan disumpel, gregetan malaikat. Kalau kita nggak usah niru-niru malaikat, karena malaikat nggak punya akal. Malaikat itu nggak punya akal, nggak punya nafsu. Malaikat nggak punya nafsu ya. Tapi kok bisa gregetan juga kalau nggak punya nafsu. Ayo mas, lanjut mas. فهو